Selamat datang di Cabe Channel. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan update konten dari channel ini dan kami makin semangat. Terima kasih. Satria Samudera. Buku 4. Perkawinan Setan. Pendengar sekalian, pada bab sebelumnya, Gading telah memulai perjuangannya untuk mengambil mustika naga dari Gunung Larangan. Ujian ini harus ia lakukan untuk menghindari duel darah dengan saudara kembarnya sendiri, Puspa. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Gading akan berhasil? Lalu apa yang akan Satria dan Baskara lakukan untuk mengatasi 3 kekuatan besar di Artapura? Mari kita lanjutkan. Satria Samudera. Buku 4, Perkawinan Setan. Bab 11. Bumi terus berputar. Malam yang panjang akhirnya menghilang, kini fajar telah menjelang. Gading duduk di atas sebuah batu besar di tepi sungai. Baju merah yang ia kenakan telah robek di sana-sini, dan pada tiap robekan, ada luka yang beragam. Apakah memang Gunung Larangan sekejam ini? Sejak kemarin siang hingga menjelang fajar, aku sama sekali tak ada kesempatan untuk beristirahat. Para penghuni gunung ini sangat brutal, kata Gading seperti mengeluh sambil membersihkan darah pada luka-lukanya. Memang, sejak memasuki kawasan Gunung Larangan kemarin siang, hingga tadi menjelang fajar, Gading tak henti-hentinya mendapatkan serangan. Babi hutan, monyet babon, harimau pohon, ular, dan berbagai hewan aneh lainnya seperti gelombang lautan, yang setelah satu gerombolan hilang, kawanan lain segera datang. Setelah sedikit membersihkan diri, Gading mengeluarkan sesuatu dari kantung perbekalannya dan mulai mengunyah. Aku hanya punya waktu maksimal 3 hari. Lebih dari ini, segalanya akan menjadi sangat beresiko, batin Gading yang segera mempercepat kunyahannya. Setelah selesai mengisi perut, Gading memandang ke arah atas. Aku sudah mencapai setengah bagian, hari ini aku harus sudah mencapai puncak. Kata Gading penuh tekad. Tanpa pikir panjang lagi, ia segera berkelebat, meninggalkan tepian sungai. Tanpa Gading sadari, tak lama setelah kepergiannya, sepasang mata yang sejak awal mengintip di balik rindangnya daun pepohonan jadi agak menyipit. Kemudian sekejap kemudian, satu bayangan terlihat berkelebat, menuju ke arah yang sama dengan Gading. Sementara itu, di waktu yang sama, di pusat Artapura, seorang pemuda berbaju biru terlihat tengah berjalan santai ditemani oleh seorang gadis berbaju hitam. Gadis ini sangat cantik, dan sang pemuda juga cukup tampan, siapa lagi kalau bukan Satria dan Wulan Ayu, putri dari penguasa lembah harimau. Tuan Satria, bagaimana istirahatmu? Wulan Ayu membuka pembicaraan. Satria menjawab, semua aman. Kasur kapuknya empuk, dan makanannya juga lezat. Aku jadi betah dan ingin berlama-lama saja di sini. Mendengar itu, Wulan Ayu tersenyum, ia paham bahwa ucapan Satria barusan hanya basa-basi belaka. Ngomong-ngomong, kemana 2 kawan tuan itu pergi? Tanya Wulan Ayu lagi. Satria menjawab dengan lugas, oh, maksudmu adalah Galuh dan bocah Sontoloyo itu. Keduanya sudah dikirim pulang oleh Baskara ke Lodaya kemarin sore. Mengapa Nona Wulan menanyakan itu? Wulan Ayu tersenyum, hanya ingin tahu saja. Kupikir gadis itu akan lama berada di sisimu. Menurut penglihatanku, dia adalah gadis yang rapuh. Satria mengangguk, kau benar. Galuh adalah gadis yang baik, sayang. Di usia yang masih sangat muda, cobaan hidupnya tergolong berat. Satria kemudian menceritakan peristiwa apa saja yang menimpa Galuh. Mulai dari kehilangan orang tua sejak kecil, hingga calon suaminya yang baru saja dibunuh orang. Mendengar itu, Wulan Ayu sedikit menganggukkan kepala. Gadis ini menghela napas, pantas saja, Galuh melihat Satria dengan tatapan yang sedemikian dalam. Melihat reaksi Wulan Ayu yang seperti itu, Satria mengernyitkan kening dan bertanya, Nona Wulan, apa yang kau pikirkan? Tidak ada, aku hanya merasa kasihan saja pada gadis itu.
Jawab Wulan Ayu dengan ekspresi datar. Satria mengangguk dan tak bertanya lebih jauh. Kedua orang ini terus berjalan. Wulan Ayu membawa Satria menuju ke arah utara penginapan Bintang Jatuh. Setelah berjalan sekitar satu pembakaran dupa, keduanya sampai di depan sebuah bangunan yang besar. Di atas gerbang utama, terdapat sebuah simbol berbentuk bulan sabit. Di bawahnya, ada tulisan besar. Setelah sang surya tenggelam, kami pasti datang. Satria agak mengernyit saat membaca tulisan ini. Lalu ia mengikuti Wulan Ayu masuk ke halaman depan. Pada saat ini, belasan pria tegap dengan baju berwarna hitam tengah berjaga di halaman depan. Saat mereka melihat ada yang datang, seseorang segera menghampiri. "Nona besar, selamat datang," sapa orang ini sambil sedikit membungkuk. Wulan Ayu hanya mengangguk kecil dan bertanya, "Apakah paman ada?" Penjaga itu mengangguk, "Tuan besar ada di tempat biasa. Apakah nona besar perlu saya antar?" Wulan Ayu menggeleng seraya mengangkat tangan, "Tak usah. Aku akan ke sana sendiri." Lalu, sambil memasang gestur sopan, Wulan Ayu berkata kepada Satria, "Tuan, mari ikut saya." Satria mengangguk dan berjalan santai di samping Wulan Ayu. Keduanya memasuki bangunan besar itu sambil terus bercakap-cakap. Setelah bayangan kedua orang ini menghilang, beberapa penjaga mulai berbisik-bisik. "Lihat, siapa pemuda yang bersama nona besar tadi?" kata seseorang yang berjaga di kanan pintu. Kawannya yang ada di sebelah menjawab, "Entahlah. Aku juga baru kali ini melihatnya. Melihat penampilannya, ia seperti seorang pelajar biasa." "Kalau kalian berpandangan begitu, artinya kalian buta." Tiba-tiba penjaga yang tadi menyambut Wulan Ayu ikut bicara. "Apa maksudmu Kang Purwanto?" tanya orang yang tadi pertama bicara. Purwanto, penjaga yang tadi menyambut Wulan Ayu adalah pemimpin kelompok ini. Mendengar pertanyaan kawannya, ia segera menjawab, "Menurutmu bagaimana dan seperti apa nona besar Wulan itu? Meski masih muda, dan lagi wanita, kemampuan bela dirinya tidak bisa diremehkan. Apa kalian tidak melihat bagaimana dia memperlakukan pemuda kurus tadi?" Kedua penjaga yang tadi memulai obrolan saling pandang lalu menjawab, "Dia sepertinya sangat menghormati pemuda pelajar itu, kan?" Purwanto mengangguk, "Benar, itu sudah cukup untuk menggambarkan hubungan mereka, kan? Lagi pula apa?" tanya kedua orang tadi hampir bersamaan lagi. Purwanto melirik keadaan sekilas, lalu berkata dengan pelan, "Tadi aku menyambut keduanya. Saat berada di dekat pemuda itu, ia sempat melirikku sekilas. Namun entah kenapa, aku seperti merasa sedang diawasi oleh hewan buas." "Buset, yang betul, Kang," kata orang yang berdiri di kanan pintu. "Apa kau tak salah merasa?" Purwanto menggeleng, "Aku tumbuh besar di dusun kecil Sulihmati. Kampungku berada di kaki gunung, dan berbatasan dengan hutan lebat. Jadi sejak kecil, aku terbiasa diajak kakekku untuk berburu. Bisa dibilang, bukan sekali aku bertemu harimau, ular sanca, beruang, serigala, dan binatang buas lainnya. Jadi aku sudah hafal dengan tatapan mereka." Kedua orang penjaga tadi menyipitkan mata, lalu bertanya, "Bagaimana dengan pemuda tadi? Apakah pandangannya seperti harimau, serigala, atau beruang?" Purwanto termenung sejenak. Setelah beberapa saat, ia menggeleng, "Entahlah, aku belum pernah merasakan pandangan sesuram itu sebelumnya. Tapi di dunia bela diri ada sebuah hukum tak tertulis. Semakin orang itu terlihat biasa, justru semakin berbahaya. Kita jangan sampai menyinggung orang itu. Kalian mengerti?" "Mengerti kan?" jawab kedua penjaga muda itu bersamaan. Sementara itu, Wulan Ayu terus membawa Satria menuju ke ruangan dalam. Mereka melewati beberapa koridor dan ruangan, lalu mengarah ke bagian tengah yang ada di ujung. "Apakah paman ada di dalam?" tanya Wulan Ayu pada seorang pemuda yang ada di samping pintu.
Pemuda ini memiliki rambut panjang sebahu yang dibiarkan tergerai. Ia mengenakan baju berwarna putih, sedang duduk bersandar, sambil memeluk sebuah pedang yang panjangnya begitu mencolok. Saat melihat Wulan Ayu datang, pemuda ini mendongak dan tersenyum. Kemudian, ia mengangguk dan menunjuk ke arah dalam. "Terima kasih," ujar Wulan Ayu sambil membawa Satria. Kedua orang ini segera masuk ke dalam ruangan. Saat melangkah, aroma dupa yang menenangkan segera tercium. "Paman Endra, aku datang," ujar Wulan Ayu saat melihat seorang pria berusia 50-an yang sedang duduk di meja kerja. Pria yang disebut Paman Endra menoleh. Melihat Wulan Ayu datang, ia segera berdiri dan tersenyum menyapa. "Ayu, kamu datang tanpa pemberitahuan. Apakah ada masalah?" Wulan Ayu menjura dan menjawab, "Paman, mengapa kamu selalu berpikir bahwa kedatanganku hanya saat ada masalah?" Mendengar keluhan Wulan Ayu, pria parubaya ini hanya terkekeh. Lalu, dengan ekspresi ramah, ia berkata, "Karena kau sudah datang, maka duduklah." Setelah mengucapkan terima kasih, Wulan Ayu dan Satria langsung duduk tanpa sungkan. "Oh, kebetulan, aku baru mendapat kiriman teh ginseng dari seorang kawan. Kalian ada di sini, mengapa tidak mencobanya?" Paman Endra menunjuk pada kendi teh yang ada di hadapannya. Wulan Ayu mengambil satu cangkir, mengisinya dengan teh, lalu menyerahkannya pada Satria. Kemudian gadis ini mengambil satu cangkir yang lain untuk dirinya sendiri. "Baiklah, aku melihat kamu datang bersama seseorang di sini. Bisa kau perkenalkan padaku siapa nama kekasihmu ini?" tanya Paman Endra. Uhuk, Wulan Ayu yang tengah menyeruput teh ginseng langsung tersedak. "Paman, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ini hanya kawanku, namanya Satria." Wajah Wulan Ayu memerah, dan ekspresi panik jelas tergambar di sana. Melihat kegaduhan ini, Endra hanya terkekeh tanpa dosa. "Kalau begitu maafkan aku. Maklum, hampir setengah tahun kamu di sini, belum pernah kulihat membawa kawan laki-laki." Setelah berdeham sekali, tuan rumah menatap Satria dan berkata, "Anak muda, aku Endra Suta. Kalau tidak salah, namamu tadi adalah Satria, kan?" Satria mengangguk dengan sopan, "Benar sekali, Tuan Endra. Saya Satria, senang berjumpa dengan Anda." Endra Suta mengangguk dan tersenyum puas melihat etika Satria. Namun sesaat kemudian, ia seperti teringat sesuatu. "Tunggu dulu," katanya seraya menatap Wulan Ayu. "Apakah dia ini anak muda yang telah menyelamatkan nyawa Kakang Barawa tempo waktu?" Wulan Ayu mengangguk dan menyengir, "Ya, dia orangnya." Endra Suta langsung berdiri dan berkata, "Raden Satria, maafkan ketidaksopananku. Aku Endra Suta, sangat berterima kasih karena telah menyelamatkan Kakang Barawa." Melihat ini, Satria agak tertegun. Sang pemuda buru-buru berdiri dan berkata dengan canggung, "Tuan Endra, mohon jangan bersikap seperti ini. Saya selaku generasi muda tak pantas melihatnya." Endra Suta hanya terkekeh dan mengangguk-angguk lalu duduk kembali. "Aku sudah banyak mendengar cerita tentangmu dari Wulan Ayu," kata pria parubaya itu kemudian. Satria menangkupkan tangan dan berkata, "Kuharap bukan cerita jelek tentangku, kan?" Satria mengambil sikap merendah. Endra Suta mengibaskan tangan, "Tak ada cerita jelek. Itu hanya tentang karaktermu yang agak mata duitan dan tukang minta traktir saja," jawab Endra Suta santai. Wulan Ayu yang sedang minum lagi-lagi tersedak. Sambil melotot, dia berkata, "Paman, bicara yang benar, mengapa seperti sengaja mempermalukanku?" kata sang gadis jengkel. Satria yang menjadi objek pembicaraan sedikit mengernyit. Apa benar aku ini mata duitan dan suka minta traktir?" Setelah beberapa saat, sang pemuda menggeleng dan menyimpulkan, "Itu semua tidak benar. Aku hanya orang yang realistis, setia kawan dan apa adanya." Nah, para pembaca, begitulah manusia.
Terkadang sulit untuk bisa melihat kekurangan diri sendiri, kan? Endrasuta terbatuk 2 kali untuk meredakan ketegangan. Daripada membahas hal-hal tak penting begitu, mengapa kamu datang kemari? Endrasuta menatap Wulan Ayu dengan serius. Untuk sesaat, Wulan Ayu masih menatap dengan sinis ke arah pria paruh baya itu. Namun, sekejap kemudian ia menghela napas dan menjawab, "Paman, ingatkan tentang masalah yang kita hadapi tempo hari. Kurasa Tuan Satria bisa membantu kita." Mendengar ini, mata Endrasuta agak menyipit. "Kau yakin ingin melibatkannya?" Wulan Ayu tersenyum penuh arti, "Mengapa Paman tidak bertanya langsung padanya?" Endrasuta mengangguk beberapa kali dan terlihat sedang menimbang-nimbang. Satria yang melihat ini segera bertanya, "Tuan Endra, apa yang terjadi? Kamu adalah kerabat dari kawanku, jadi jika memang ada masalah, barangkali aku bisa membantu." Mendengar ini, Endrasuta mengangguk. Ia lalu mengambil segulung kertas dari atas meja dan menyerahkannya pada Satria. "Apa ini?" tanya Satria seraya menerima benda tersebut. "Itu adalah surat yang dikirim oleh orang-orangku di lapangan. Silahkan dibaca dulu, kemudian berikan apa pendapat Raden," jawab Endrasuta lugas. Satria membuka gulungan tersebut dan langsung tenggelam membaca. Sesekali kening sang pemuda mengernyit. Setelah menghabiskan sekitar setengah pembakaran dupa, Satria selesai membaca. Ia meletakkan surat itu kembali dan melipat tangan di depan dada. "Bagaimana?" tanya Endrasuta seakan tak sabar. Menurut persaksian mata-mata Tuan Endra, orang-orang dari suku Arka ini seperti memiliki kemampuan tertentu. Semakin mereka dilukai, justru akan semakin kuat. Tidak hanya itu, setelah pertarungan usai, luka-luka yang ada di tubuh mereka, tak peduli seberat apapun, pasti akan pulih dengan sendirinya. Jika hal seperti ini benar terjadi, aku memiliki 2 perkiraan. Endrasuta mengangkat alisnya penuh minat. Ia tak sabar untuk mendengar perkiraan pemuda yang ada di depannya. "Yang pertama," kata Satria, "ini adalah sebuah ajian tertentu. Biasanya, hanya kalangan hitam yang memiliki kemampuan aneh-aneh seperti ini. Sebab, untuk mendapatkan kesaktian tersebut, pelakunya harus melakukan kesesatan tertentu, dan pengorbanan melanggar moral tertentu. Semakin sesat, semakin tak bermoral, maka dampaknya juga akan semakin dahsyat. Aku dan Wulan Ayu pernah menghadapi orang-orang seperti itu saat menyerang Bukit Mbah Sapyar beberapa waktu yang lalu." Endrasuta mengangguk dan mengelus jenggotnya beberapa kali. "Lalu apa pandangan Raden yang kedua?" "Yang kedua, ini adalah kondisi khusus yang hanya berlaku bagi suku Arka." "Kondisi khusus, maksudmu itu kelebihan sejati suku ini?" tanya Endrasuta dengan kening mengernyit. Satria mengangguk, "Tuan Endra, di dunia yang luas ini, ada begitu banyak suku manusia. Mereka menempati wilayah yang belainan, dan tak jarang kondisinya juga sangat ekstrim. Hal ini pada akhirnya sangat berpengaruh terhadap kemampuan bertahan hidup masing-masing suku tersebut. Tapi, ada satu hal yang mengganjal hatiku." Endrasuta bertanya, "Apa itu?" Satria melirik pada Endrasuta dengan senyum penuh arti, "Kurasa, bukan tentang kemampuan aneh ini masalah utamanya, kan?" Mendengar pertanyaan Satria, Endrasuta menggebrak meja sambil tertawa. "Hahaha, persis seperti yang Wulan Ayu katakan. Kamu adalah pemuda yang cerdas. Baiklah, karena sudah bisa melihatnya, aku tak akan menyembunyikan apapun lagi. Mari ikut aku." Endrasuta berdiri dan memimpin jalan. Ia keluar dari ruangan diikuti oleh Satria dan Wulan Ayu. Saat melewati pintu, Endrasuta melirik pada pemuda berbaju putih dengan rambut panjang yang sedang duduk santai di lantai, lalu berkata, "Respati, aku akan pergi ke ruang kanan. Aku mengandalkanmu untuk mengendalikan situasi di sini." Pemuda yang ternyata bernama Respati itu hanya membuka mata sedikit dan mengangguk pelan. Setelah melirik sekilas pada Satria, matanya kembali terpejam.
Rombongan Endrasuta mengambil sebuah koridor dan bergerak menuju ke arah timur ruangan. Tuan Endra, dengan keberadaan orang yang bernama Respati itu, kamu pasti merasa sangat tenang, kata Satria santai. Mendengar ini Endrasuta sedikit mengernyit. Raden, mengapa kamu berkata demikian? Satria menjawab dengan acuh tak acuh, aura orang itu cukup berbahaya. Ia memang dapat menekannya sekecil mungkin, tapi bagi seseorang yang sudah setingkat aku, hal itu tetap terasa. Elemen utama si Respati itu adalah guntur, kan? Endrasuta terkejut, tak kusangka, hanya dengan sekilas, kamu sudah bisa mengetahuinya. Pria parubaya ini geleng-geleng kepala. Kamu benar, Respati adalah pengawal kepercayaanku. Kemampuan anak itu sangat tinggi. Selama dia yang turun tangan, maka semua masalah keamanan akan teratasi. Merupakan berkah dia berada di bawah naungan atapku. Lanjut Endrasuta menjelaskan. Wulan Ayu yang sejak tadi diam ikut berkomentar, Paman, asal tahu saja, elemen dari seni bela diri Tuan Satria adalah petir. Betul, kan? Tanya Wulan Ayu seraya menoleh. Satria menguap, tak kusangka Nona Wulan Ayu juga memperhatikan hal itu. Katanya masih dengan nada acuh tak acuh. Wulan Ayu tersenyum getir. Jawaban macam apa ini? Jadi iya atau tidak? Kenapa jadi serba absurd? Batin sang gadis dalam hati. Tapi, mengingat hubungan mereka selama ini, Wulan Ayu memahami satu hal. Jangan hanya menelan bulat-bulat ucapan pemuda ini. Endrasuta menoleh pada Satria, Raden, jika yang dikatakan gadis ini benar, maka kurasa kamu akan cocok dengan Respati. Katanya sambil tersenyum ramah. Satria hanya mengangguk pelan dan terus mengikuti langkah Endrasuta. Pada saat ini, mereka telah sampai di depan sebuah ruangan. Mari masuk, ajak Endrasuta seraya membuka pintu dan memimpin jalan. Setelah memasuki ruangan, mata Satria terbelalak. Tuan Endra, bukankah ini? Endrasuta mengangguk, benar, ini semua adalah batangan emas. Satria mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan. Ada begitu banyak rak dan lemari. Pada masing-masing tempat, disusun kotak-kotak yang terbuat dari kayu. Apakah semua kotak ini berisi emas? Tanya Satria seakan tak percaya. Benar, semua kotak ini berisi emas. Jawab Endrasuta dengan sedikit rasa bangga pada suaranya. Satria menggelengkan kepala, Tuan Endra, semua emas ini sudah lebih dari cukup untuk mengguncang fondasi sebuah negara. Apa baik-baik saja menyimpan begitu banyak? Wulan Ayu kali ini yang menjawab, Tuan Satria, sebetulnya, persediaan kami ini masih bukan yang terbanyak. Di sini, ada orang-orang yang memiliki lebih banyak emas. Oh, siapa mereka? Tanya Satria penasaran. Endrasuta mengangkat bahu, siapa lagi? Tentu saja Adipati Yudasena dan Aula Darah. Kening Satria agak menyipit, kalau Adipati Yudasena, kurasa masih masuk akal. Meskipun bergelar Adipati, kedudukannya di sini sudah seperti raja, kan? Apalagi wilayah ini berdiri sendiri, tidak masuk ke Lodaya maupun Sulihmati. Endrasuta menggeleng, tidak, bukan seperti itu. Ada dua informasi penting yang ditemukan oleh mata-mata kami. Pertama, kuat dugaan ternyata Yudasena diam-diam bekerja untuk kerajaan Sulihmati. Bahkan, dia tergolong salah satu petinggi militer. Bukan sekali kami menemukan pergerakan rahasia antara Artapura dan Sulihmati. Satria mengelus dagunya, oke. Kalau begitu, dugaanku selama ini benar. Kerajaan Sulihmati memang membiarkan para bandit untuk menguasai tambang, sebab ini memberikan keuntungan yang besar bagi mereka. Satria menimang-nimang sebatang emas di tangannya. Jika kamu memiliki emas sebanyak ini, kamu bisa membiayai perekrutan dan pelatihan tentara yang luar biasa. Kamu juga bisa mengirimkan gelombang demi gelombang misi penyusupan ke kerajaan sekitar, tak perlu khawatir akan biaya sama sekali. Satria menggaruk kepalanya yang tak gatal, baiklah,
Kalau begitu, informasi kedua yang kalian dapatkan pasti terkait dengan Partai Darah Iblis, kan? Mendengar ini, Endrasuta dan Wulan Ayu sama-sama terkejut. Raden, bagaimana kamu bisa tahu tentang ini? Selama bertahun-tahun, pihak sana menyebutkan diri sebagai Aula Darah. Kami sendiri baru tahu belakangan ini bahwa sebetulnya mereka memiliki keterkaitan dengan Partai Darah Iblis. Itu pun setelah melakukan usaha panjang yang melelahkan. Tapi sepertinya Raden mengetahui sesuatu, kan? Tanya Endrasuta penasaran. Satria terdiam sebentar. Kemudian, ia mengeluarkan sesuatu dari balik bajunya dan memberikannya pada Endrasuta. Endrasuta menerima benda itu dan mengamatinya sebentar. Tak lama kemudian, mata Endrasuta terbelalak. Maafkan saya karena tak mengetahui identitasmu Raden, Endrasuta langsung berlutut. Melihat adegan ini, Satria langsung tercengang. Tuan Endra, apa yang kamu lakukan? Mengapa sampai berlutut? Aku hanya seorang senopati tingkat menengah saja. Endrasuta menggeleng, Raden, kamu terlalu rendah hati. Biarpun begini, saya dulu juga adalah seorang anggota militer di Lodaya. Bagaimana mungkin saya tak mengenali bahwa pangkat dari identitasmu adalah wakil panglima tertinggi militer Lodaya? Mendengar ini, Satria melongo. Dia buru-buru mengambil token identitas itu dari tangan Endrasuta dan mengamatinya sebentar. Setelah dilihat-lihat, tidak ada sesuatu yang istimewa. Ini hanya sebuah token kayu, dengan tulisan, militer Lodaya, dan sebuah gambar Raja Wali yang mencengkeram tahta. Tuan Endra, ayo bangun dulu. Apa kau yakin tak salah mengenali? Tanya Satria lagi. Endrasuta yang kini sudah berdiri sedikit menyipitkan mata. Raden, kamu tidak mencuri segel ini, kan? Bah, mana mungkin aku mencuri? Rubah betina itu sendiri yang memberikannya padaku. Sergah Satria cepat. Endrasuta mengernyit, rubah betina. Siapa dia? Maksudku Ibu Suri, jawab Satria dengan senyum canggung. Endrasuta tak tahu harus tertawa atau menangis. Oke, jadi Ibu Suri sendiri yang memberikannya padamu. Kurasa masuk akal. Satria hanya terdiam mendengar ini. Ia memaki di dalam hati, rubah betina sialan. Ia sembarangan memberikan beban di pundakku tanpa bertanya. Awas saja, akan kumanfaatkan status ini untuk diriku sendiri. Batin Satria sambil menyeringai. Raden, Endrasuta memutus lamunan Satria. Jika yang kamu katakan benar, maka ini adalah kepercayaan yang luar biasa dari Ibu Suri. Dengan menunjukmu sebagai wakil panglima tertinggi, bisa dibilang setengah dari kekuatan militer Lodaya bisa kamu kendalikan. Bagi orang-orang yang bejat moral, status ini akan digunakan untuk kepentingan pribadi semata. Tapi untungnya karaktermu tidak seperti kebanyakan orang. Satria terbatuk 2 kali mendengar ucapan Endrasuta. Bajingan tua ini, apakah ia bisa membaca isi hati orang? Tuan Endra tenang saja, saya adalah tipe orang yang bebas dan tidak suka birokrasi yang rumit. Kedudukan dan kekayaan bukan tujuan hidup saya. Saya ini tulus, setia kawan, dan ikhlas. Ujar Satria sambil agak terbatuk canggung. Oh daripada itu, mari kita bahas perkara yang lebih penting. Satria mengubah topik pembicaraan. Aku mendengar informasi tentang Partai Darah Iblis dari Ibu Suri langsung. Karena kita sudah sejauh ini, aku tak akan menyembunyikan apapun lagi. Satria lalu memandang ke arah Endrasuta dan Wulan Ayu. Sebetulnya, aku diutus oleh Ibu Suri untuk merebut tambang emas di Artapura dan menumpas kelompok Partai Darah Iblis. Dan untuk mencapai itu, aku boleh melakukan apa saja yang dipandang perlu. Mendengar ini, Endrasuta dan Wulan Ayu terkejut. Tuan, apa kamu bercanda? Tanya Wulan Ayu sambil terbelalak. Satria menggeleng, apa aku terlihat bercanda? Kamu tak lihat segel ini? Satria menyombongkan segel yang ada di tangannya. Wulan Ayu tersenyum penuh sindiran melihat sikap sombong ini.
Sepertinya kau menyindirku diam-diam, cibir Satria. Wulan Ayu menggelengkan kepala, siapa yang menyindir Tuan? Aku harusnya bangga, berteman dengan seorang pejabat militer tinggi. Masih muda, tapi sudah di tingkat terdekat dari kekaisaran, kan? Satria melambaikan tangan, sudah, tak usah diteruskan. Aku merasa kau sedang mengataiku di belakang. Cepat katakan saja apa pandanganmu. Wulan Ayu tertawa kecil lalu berkata, oke. Tuan, untuk merebut tambang emas Artapura, masalahnya tidak sederhana. Endrasuta juga menimpali, benar. Ini tidak sederhana. Seperti yang Raden tahu, ada kekuatan-kekuatan yang saling menyeimbangkan di Artapura. Jika Raden ingin merebut tambang emas, apakah semua orang akan dengan mudah menyerahkan? Satria mengangguk tanda mengerti. Baiklah, aku paham garis besarnya. Sekarang akan aku sampaikan bahwa Tuan Endra bisa merasa tenang. Kening Endrasuta agak mengernyit, Raden, maksudmu adalah? Satria mengangguk, benar, aku tak ingin mengurangi peranan siapapun di sini. Pihak-pihak yang mau bekerja sama akan dibiarkan mengelola sumber daya yang ada. Asalkan, tunduk pada ketentuan dari kerajaan Lodaya. Mendengar itu, Endrasuta langsung menjura. Kalau begitu, maka kami dari Istana Bayangan akan mengikuti pengaturan Raden Satria. Satria mengangguk puas, Tuan Endra, kamu bisa memegang ucapan saya. Selanjutnya, apa berita terkait dengan orang-orang dari Aula Darah? Mendengar ini, Endrasuta segera menjawab, menurut informasi mata-mata kami, orang-orang dari Aula Darah merupakan tokoh penting di balik Partai Darah Iblis. Kelompok ini sangat dominan, mereka menguasai hampir 40% penambangan emas di Artapura. Adapun sisa 60% dikelola oleh kami dari Istana Bayangan dan Teratai Air. Bagaimana dengan Adipati Yuda? Tanya Satria sambil agak mengernyit. Tentu saja, masing-masing kami harus menyetorkan 10% kepada Adipati Yuda. Jawab Endrasuta sambil menghela napas. Satria menganggukkan kepala. Jadi, pada dasarnya Adipati sendiri bisa mendapatkan 30% dari ketiga kelompok. Tapi kurasa, tidak mungkin sesederhana ini, kan? Endrasuta melirik ke arah Wulan Ayu. Untuk sesaat, keduanya tidak ada yang bicara. Sekilas, mereka berdua tampak ragu. Ada apa? Tanya Satria. Wulan Ayu menjawab, Tuan, memang ada beberapa informasi, tapi kami belum bisa memastikan kebenarannya. Satria mengeluarkan sesuatu dari balik bajunya. Ini adalah surat dari kawanku, Baskara. Belakangan ini, jaringan mata-mata kami menemukan keterkaitan antara Adipati Yuda dengan Aula Darah. Tidak hanya itu, besar dugaan bahwa Adipati Yuda sendiri termasuk dari suku Darah, suku Arka. Endrasuta dan Wulan Ayu sama-sama terbelalak. Apa? Dia juga dari Aula Darah. Apa buktinya? Satria menunjuk pada surat yang telah ia sodorkan. Di sana tertulis, bahwa Adipati Yuda hanya memiliki 9 jari tangan. Hanya 9 jari tangan. Bagaimana ini bisa menjadi bukti? Tanya Endrasuta dan Wulan Ayu nyaris bersamaan. Satria menjelaskan, menurut dugaan kami, kondisi ini adalah ciri khusus dalam suku Arka. Baskara pernah menyampaikan bahwa di beberapa wilayah, jika pernikahan dilakukan antar keluarga terdekat, beberapa hal tidak berjalan sebagaimana mestinya. Maksudmu cacat fisik? Tanya Endrasuta. Benar, tapi itu baru dugaan sementara. Untuk membuktikannya, kita harus menyelidiki lebih jauh. Tanda Satria mantap. Endrasuta dan Wulan Ayu sama-sama mengangguk. Kalau begitu, bagaimana rencana Raden selanjutnya? Endrasuta bertanya lagi. Karena Istana Bayangan milikmu mau membantu, maka tujuanku selanjutnya adalah Teratai Air. Ada informasi yang bisa Tuan Endra sampaikan. Endrasuta mengangguk, aku tahu siapa pemimpin Teratai Air. Dengan bantuanku, Raden pasti bisa menemuinya dengan mudah.
Mendengar ini, alis Satria terangkat. Menarik, siapa dia? Namanya Jala Mambang, jawab Endrasuta mantap. Apa, Jala Mambang? Satria terkejut mendengarnya. Bersambung.